harus kita fungsikan supaya akal kita tunduk dengan dalil yang dicontohkan dalam ilmu tauhid. Nah, setelah akal kita tunduk, akan mudahlah kita itu percaya dengan Quran dan hadis. Bukan berarti kita tidak percaya dengan Quran dan hadis, tambah kuat keyakinan kita kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena kita akal sudah tunduk. Lihat orang-orang orientalis, ini akalnya ada tunduk. Gimana hendak percaya kepada Quran dan hadis? Ini menuhankan akal, ini membuat logika saja, imannya tidak akan kuat. Kalau kita beriman, tapi keimanan kita tidak sinkron dengan akal kita, itu Bapak Ibu perlu lagi keterangan. Sebab apa? Banyak orang kada percaya secara logika, gue bukan percaya. Nah, banyak kita temui yang seperti itu. Kalau orang beriman, maksudnya beriman jujur, apabila terjadi pertentangan antara akal dan iman, kalahkan akal, menangkan iman. Tuh, kalau orang kita sudah beriman, orang Islam ini dia apabila bertentangan dengan imannya, akalnya dikalahkannya. Tapi orang Islam juga ada yang tidak percaya dengan dalil akalnya yang dimenangkannya. Nah, ini yang perlu kita tundukkan dulu akalnya. Lalu mudah aja lagi kita memunculkan dalil Quran hadis. Ini contoh Bapak Ibu. Coba kita ambil contoh. Orang wayang ini terlalu berani pada dahulu menentukan bulan Ramadan sama 1 Syawal. Terlalu berani. Dia main akal. Dalil yang dia pakai tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ulun bukan menuduh, kita belajar ilmiah dulu. Pada dahulu menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Pertanyaannya, pian mah ambil dalil dari mana? Jadi pada dulu Sidin soalnya ngomong lita'lamu adada sinin wal hisab, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan dengan cara berhitung. Lita'lamu, supaya kalian mengetahui adada sinin, bilangan tahun, wal hisab, dan berhitung. Itu dalilnya. Apakah itu dalil menyuruh menentukan awal Ramadan dan awal Syawal? Nah, hisab. Pertanyaannya itu aja. Apakah dalil ini diarahkan untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal? Ulun minta keterangan dulu dari dia. Dalil inikah dijadikan rujukan, pedoman untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal? Kalau orang dia dakwah, itu dalil untuk menentukan waktu sembahyang. Waktu sembahyang itu Bapak Ibu terikat dengan pergeseran matahari. Menentukan awal Ramadan, awal Syawal terikat dengan muncul tidaknya bulan. Buka tafsirnya, bujur-bujur. Jangan memaham dalil menurut logika kita. Jangan memaham dalil menurut kepentingan kelompok kita. Dalil itu bukan untuk kelompok. Dalil itu untuk mengamalkan agama ini. Agama ini tidak terikat dengan kelompok. Nah, coba subuh kalau pin di atas gunung, ulun dulu ke Gunung Bromo, melihat fajar bersaut-sautan adzan, namanya fajar shadiq. Gunung Bromo, di sini kan aku melihat fajarnya, aku melihat. Kemudian
zuhur, ini tongkat, matahari tegak di atas kepala. Apabila tidak ada bayang-bayang, pasti jam 12 tepat. Makanya ada di Masjidil Haram itu jam jidar, ya, jam jidar. Apabila jam 12 tepat, pasti tidak ada bayang-bayang lagi. Kalau ada bayang-bayang, itu pasti jam 12 lewat, namanya zawal syams, gelincir matahari. Berarti matahari itu sudah ke daerah barat. Apabila ada bayang-bayang, kalau tidak ada bayang-bayang, berarti jam 12 tepat. Orang mengontrol jam-jam tuh, waktu-waktu sembahyang tuh terikat dengan peredaran matahari. Kemudian apabila bayang-bayang itu sama dengan panjang tongkat, pasti jam 15. Itu namanya asar, terikat dengan matahari. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, kalau sudah tenggelam matahari, pasti berkumandang ada maghrib. Makanya maghrib ghurubu syams, tenggelamnya matahari. Kalau senja kuning belum, tenggelam matahari, pasti berkumandang azan maghrib. Tapi berkumandangnya azan maghrib di daerah kita, kebetulan di daerah kita matahari baru tenggelam. Coba biar naik pesawat belum tenggelam, apalagi kan ke daerah Jakarta berbuka puasa belum, di sini berbuka puasa, di atas belum, menuju Jakarta belum lagi berbuka puasa karena terlambat 1 jam. Kemudian kalau tidak ada lagi Bapak Ibu warna-warna merah setelah matahari tenggelam tuh ada warna merah. Kalau matahari yang tenggelam tuh kekuning-kuningan, mataharinya belum tenggelam, dia orang apa jeruk kuitan, sanja kuning. Sanja kuning itu makanya jangan keluar rumah, kan bagus, bubuhan jin-jin hantu keluaran, ikam keluar juga, jangan. Nanti disembunyikannya hantu, jeruk orang tua balik. Maghrib kada baik keluar rumah dekat maghrib, sembahyang maghrib dulu, baru keluar rumah. Ini sanja kuning karena disembunyikannya hantu. Inggih pun anak-anak dari anak-anak pian dahulu, mungkin pian-pian ini juga. Sekarang main lagi, ikam jangan keluaran sanja kuning ini karena disembunyikannya hantu. Apa jawaban anak-anak? Karena kami tangkap hantunya. Orang beli itu. Lalu kalau merah tenggelam matahari, muncul merah di atas langit itu. Berkumandang azan maghrib, diketik-ketik tenggelam matahari. Matahari tenggelam, muncul merah. Merahnya hilang sudah. Berkumandang ada isya. Gelap bujur itu sudah, tapi bulan pulang timbul. Nah, Allah mengatur. Lihat Bapak Ibu, itulah dalil lita'lamu adal sinin wal hisab. Diarahkan kepada waktu sholat. Apabila di dunia ini karena kadang lagi langsung sembahyangnya, ia dipindah Allah, matahari terbit dari arah sebelah barat, tenggelam dari arah sebelah timur. Nah, itu tanda kiamat kubra, ada anak hancurnya alam semesta. Lihat itu matahari, oh masih aman dia masih. Nah, itu Allah mengaturkan untuk orang yang sembahyang di waktu sedunia. Nah, apabila tidak ada lagi orang yang sembahyangnya di dunia ini, Allah indah matahari itu terbit dari arah sebelah barat, munculnya tenggelamnya arah sebelah timur. Quran diangkat tulisannya, tinggal kertasnya dan dengan sembahyangnya lagi. Baca Quran kadang bisanya lagi. Nah, itu Pak Ibu, min alamati kiamatil kubra, di antara tanda kiamat besar. Kiamat kecil apa? Kiamatnya kecil itu Bapak Ibu, kematian, ajal menjemput kita. Itu kiamat kecil namanya. Kiamat besar, alam semesta ini dihancur sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ada menemuinya. Amin. Berarti mati dahulu lah, mati dahulu sebelum kiamat.
kayaknya juga nama mali lihat kiamat dulu, jangan. Itu dahsyat luar biasa. Nah, kembali lagi kita ke pelajaran. Itu dalil. Nah, kemudian bagaimana jalur dalil? Paman syahida minkum syahra falyasum. Nah, tadi kan kamu ada di sini kalau hisab itu Quran. Kemudian lagi bagaimana Quran yang berbunyi paman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan hendaklah berpuasa. Untuk mengadakannya juga Allah Ta'ala paman syahida, barang siapa yang menyaksikan minkum syahr, di antara kalian syahr bulan, falyasum, hendaklah berpuasa. Syahidah di situ menyaksikan. Bagaimana hadis Nabi? Sumu liru'yati, berpuasalah melihat bulan. Waftiru liru'yati, berhari rayalah melihat bulan. Fa'in ughmiya alaikum, apabila bulan tertutup awan, berarti bulannya ada tapi tertutup awan. Fa'milu iddata Sya'ban 30, sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Berarti kalau sudah 30 Sya'ban, malamnya pasti as-salat jami'ah. Kalau Ramadan sudah 30, pasti malamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalilnya ada, hadisnya ada, Qurannya ada. Akal pian terlalu dominan memahami agama. Kenapa maka logika pian menabrak dalil? Yuk, nampina berbeda dahulu nih. Kada tahu di dalil dulunya. Pinanya pina kisah Quran hadis terus. Udah ketemu. Guru pipian ini pina kisah Quran hadis terus, pina mengamalkan Quran hadis. Tapi di ketika menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, pina lepas dari Quran hadis, pian ini siapa? Kalahkan Pak logika pian, karena dalilnya jelas. Kalau Rasulullah yang ngomong itu tahulah kada mungkin salah. Sakanya ulun di debatnya lagi guru. Sekarang ada alat canggih guru. Alat canggih. Pertanyaan, apakah alat mengalahkan dalil? Apakah alat membuktikan kebenaran dalil? Yuk, mengajar. Nah, kalau alat itu membuktikan kebenaran dalil, berarti tetap dalil di nomor satu kan. Tapi kalau alat mengalahkan dalil, maka alat itu nomor satu di bawahnya Quran lagi. Nah, berbahaya. Nah, kalau sahabat kafir disarki buahnya bulannya. Ini jawaban kita dialog. Nah, kalau sampaikan kalian nih, alat tidak boleh mengalahkan dalil. Alat membantu dan menguat kebenaran dalil. Alat itu bisa error. Alat bisa error. Karena orang ngomong sekarang boleh ada alat canggih. Oke, kalau berargumen seperti itu, kita teruskan Pak. Ini ada di sini lah dokter, ada perawat ada di sini. Perempuan itu kalau wafat suaminya 3 bulan atau 4 bulan 10 hari masa iddah. Perempuan kalau wafat suaminya beridahlah 4 bulan 10 hari. Sebulannya masa berkabung namanya ihdat, ditambah 10 hari namanya ihdat. Ihdat jangan berbengkeng-bengkeng, jangan bersolek-solek, jangan berdandan-dandan dahulu lah ibu-ibu. Kalau sudah sekitar wafat suami kurang lebih 40 harian, makanya iddah wafat 4 bulan 10 hari, iddah tolak 3 bulan 10 hari, beda.
Kenapa maka berbeda? Karena bagi perempuan yang wafat suaminya, dia masa berkabunglah sekitar 40 harian berihdad. Arti ihdad, jangan bersolek-solek dulu. Kayak apa? Guru-guru orang kantor, silahkan cuti kada koper sampai 40 hari. Ada gak cuti 40 hari? Ada. Nah, bagi pihak silahkan ke kantor setelah wafat suami. Mungkin dia diberi misalnya seminggu oleh bulan dari kepala bagian kantor dia. Nah, lalu ada ibu-ibu mam kada boleh keluar rumah aja selama 40 hari. Silahkan, nang sanggup, nang pulang kantoran, Allah kada keluar 40 hari. Nah, pengecualian yang dibahas di situ, jangan bersolek, jangan berdandan, jangan berlipstick dulu. Nah, lipstick macam-macam jangan dulu. Nah, ini hanya laki seminggu meninggal, ada pinandul lagi kawan. Yang bibinya di sini, di luar. Nah, yuk. Itu masa iddah namanya. Nah, tinggal lagi setelah menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari, 3 bulan aja lagi. Itu namanya iddah. Digabung semuanya, ya 4 bulan 10 hari masa iddah. Masa iddah itu jeda. Andai kata ada lagi laki-laki yang kepengen memiliki, atau sampean ada yang ingin dimiliki laki-laki itu. Kenapa guru maka ada seperti itu? Supaya jelas biar tidak ada janin di dalam rahim biar selama 4 bulan 10 hari. Karena setiap perempuan itu pasti haid tinggi setiap bulan. Nah, setiap bulan haid jadi apabila sudah setiap bulan haid, bulan pertama haid, bulan kedua haid, bulan ketiga haid, nah itu nyata kadar hamil. Berarti tidak ada janin di dalam rahim pian dari suami sampean yang wafat. Nah, bagusnya Islam. Bagus. Kenapa? Karena pian ada tanaman dari suami sampean. Kalau ada anak dulu gimana? Lahirkan dulu anak almarhum. Namanya iddah hamil. Iddah hamil sampai melahirkan. Ulun boleh hamil 8 bulan dulu sudah. Suami ulun wafat berarti sebulan jadi dia. Kawin lagi pulang. Di sini alhamdulillah. Mantap juga. Karena iddahnya hamil 8 bulan, tinggal sebulan aja lagi. Habis masa nifas, silakan akad nikah. Bagusnya Islam. Nah, sekarang ada alat canggih. Apakah tetap berlaku hukum Allah 4 bulan 10 hari kalau perempuan ini ditinggalkan wafat suaminya? Silakan ke dokter kandungan, di OSG oleh dokter kandungan. Ternyata positif perempuan ini tidak ada janin alias tidak hamil. Apakah tetap berlaku 4 bulan 10 hari? Dia wafat suaminya, lalu sebulan dia periksa, ternyata positif enggak hamil. Berarti apakah dia boleh nikah? Tidak lagi berlaku 3 bulan 10 harinya. Karena setelah sebulan berjalan, dia setelah suaminya wafat, dia periksa ke dokter kandungan, positif, dia tidak punya janin. Berarti rahimnya kosong daripada janin. Lalu bolehkah dia nikah? Tidak bisa. Tetap berlaku hukum Allah 3 bulan 10 hari. Pemeriksaan ke dokter kandungan hanya membuktikan bahwa memang yakin tidak hamil. Jelas. Tapi ada yang seperti itu. Karena dulu yang kada ada janin lagi, boleh kawin aja lagi. Jangan. Kenapa maka seperti itu guru? Bara'atul rahim, penistirahatan alat reproduksi. Kenapa? Suami yang terdahulu, maaf, suhu spermanya beda dengan suami yang akan datang. Suhu spermanya mempengaruhi. Merek kulkas itu beda-beda, suhu kulkas itu beda-beda juga. Kalau bisa dipikirkan, Islam itu luar biasa. Lalu namanya Bapak Ibu,
pembersihan untuk persiapan menerima dosa yang sabar. Ada orang Martapura, ini orang Martapura keraton datang ke rumah ulun ni guru suami ulun wafat, lalu ulun ada hendak lawan ulun beda dulu ya opat suami saya opat ini dulu suami ulun wafat dulu iya ada bapak artinya ada orang hendak silakan, tapi jadi nang ceramah tuh gue 4 bulan 10 hari kalau dulu iya 4 bulan 10 hari karena suami sampai wafat 4 bulan 10 hari itu dulu kalau haid ulun gue sudah menopos gue sudah kada haid lagi, kalau mungkin kada haid lagi tetap aja beda 4 bulan 10 hari. Kenapa ya guru lah ulun nih gue ada aja mah lagi hidup mas ada umur berapa? Umur ulun gue harus 70 sudah. Kenapa ketawaan ini? Ulun ini tahu aja ulun sudah orangnya umur sekitar 70-an. Tahu aja ulun ini artinya Tuhan benar sini. Nah pandangan orang lain. Hati-hati sama pandangan. 70-an jodohnya masih ada. Kenapa? Kata mereka orang jodohnya masih ada. Kenapa? Suami sampai wafat apa semalam tuh anu guru serangan jantung. Kenapa? Penelitian kayak apa guru manusia orang kada hendak di hati ini orangnya ada ilmu kan pemikat kan ya, ada ilmu penakluk sukma orang nih orang kada melihat pandangan ke orang nih, tapi orang betunduk sambil berbacaan. Seorang Ustaz Pauji nya bisa terjadi namanya itu ilmu pemikat, ilmu penakluk sukma. Pandangan kita nih beda, orangnya umur 70 kita melihat seperti umur 30 atau 25. Nah, kalau percaya akhirnya ini pandangan orang berpengaruh ya. Bapak-bapak sama aja nya mana dia awet muda dulu laki ulun nih. Dari segi orang lihat awet muda gitu. Ya itulah sudah cara-cara supaya orang terpengaruh macam-macam. Ada yang jalan kanan, ada yang jalan kiri. Apa juga belum tetap yang karena suami wafat yang tetap beda 4 bulan 10 hari walaupun gak lahir lagi. Ini terima kasih banyak dulu. Iya minta nilai penglihatan piannya ulun kayak apa dulu manusia tuh ya sudah akhirnya kami minta nilai belum ulun nilai macam-macam sini juga lagi dengan ulun aku sudah konsultasi dengan guru din dia berapa umur piannya 70 kalau ulunnya pian umur 30-an lebih pak. Kenal sudah belum depan ilmu nyong-nyong. Nah kembali lah. Artinya alat kedokteran bukan mengerahkan hukum. Alat kedokteran nama ada OSG tadi berpositif perempuan ini tidak hamil tetap berfungsi hukum Allah apabila suami wafat idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau suami mencerai 3 bulan 10 hari itu sudah ada dalam Quran dan dalam hadis. Alat itu memperkuat dengan pian positif karena hamil. Selesai. Nah jelas sekali. Berarti alat memperkuat kebenaran dalil, bukan alat mengalahkan dalil. Dalil itu wahyu. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada Rasulullah lewat Quran dan kemudian hadis. Apa yang dilakukan Nabi bimbingan dari Allah namanya hadis. Siapapun di dunia ini hebat dan canggih dimanapun alat hanya memperkuat kebenaran dalil.
catat, alat bukan mengalahkan dalil. Bahayanya orang tidak menguasai dalil gara-gara menuhankan alat. Al-Islam la yataba'az zaman. Islam ini tidak kalah dengan zaman apapun. Islam tidak mengikuti kemajuan zaman. Al-Islam la yataba'az zaman. Islam bukan mengikuti kemajuan zaman. Walau yang terus zaman. Ajaran Islam ini bukan ajaran ketinggalan zaman. Walakinal Islam mayura'i taqaddumaz zaman. Tapi Islam yang menyelamatkan keadaan zaman. Hanya selamat kira kita berpegang teguh dengan ajaran Islam. Selamat. Ayo. Apa aja rusaknya manusia dan bertentangan dengan Islam, sesat. Salah. Nah ini penting. Urunan takutan ini di akhir zaman ini fikih modern, tauhid modern, tasawuf modern. Ini kitab-kitab klasik ini kalau dipakai orang lagi. Nah ada modern semua. Kalau sudah itu terjadi, maka hancurlah Bapak Ibu mata rantai keilmuan yang bersambung sampai ke Rasulullah. Berat Pak Ibu di akhir zaman ini. Modern Islam tidak ketinggalan zaman tentang modern, tapi bertentangan dengan pahaman yang sebenarnya. Hati-hati kita. Kembali lagi kita. Nah di sini dari akal. Misalnya tadi bermula dari wujud dari akal dulu, yaitu baru alam ini berubah-ubah dari panas kepada hujan, dari hujan kepada panas. Ada hujan panas, mendung di Banjarbaru, hujannya di Martapura. Panas di Martapura, hujannya di Banjarbaru. Misal orang maulah hujan buatan di Banjarbaru, tapi hujannya di Martapura. Bisa? Nah, itu hanya nama atau kata Allah. Bisa terjadi Bapak Ibu. Kita pagi pengajian, karena kita pulang, ada terasa, karena pagi lagi diatur oleh Allah. Nah, baru alam berubah-ubah, termasuk awal kita berubah-ubah awal kita ini. Imbah beurut, berpijat, bercabut angin, imbahnya saruan pulang, makanannya kepiting. Ini tatawan pengalaman nih. Bawa guling bangunnya rasa dipukuli awak, bujurlah. Nah, itu berubah sudah, berubah. Anda ke tukang pijatnya garing. Ada tukang pijatnya garing. Kenapa datang awak mangkal-kal semuanya? Ada lagi anak berpijat ke tukang pijat. Kemana sih dia berurut guru lain? Berpijat juga lah, berpijat juga. Berarti sih dia la haula wala quwata illa billah juga. Memijat orang bisa, memijat diri seorang. Tidak usah jauh-jauh kalau warga yang hadir tukang cukur mah mencukur seorang hilang taringnya. Tukang cukur mencukur ke orang lain juga. Dokter kan berobat, mengobati seorang juga, memeriksa seorang. Ada juga sekalinya kan dokter yang ahli lagi yang berobat. Nah, berarti itu bukti la haula wala quwwata. Kemudian berarti baru alam berubah-ubah. Nah, di ketika alam ini berubah-ubah, hati kita ingat kada Allah yang merubah. Berpengantinan, berdoa, mudahan jangan hujan. Nah, melihat keadaan cuaca tidak mendung, ingat kada Allah, sekalinya kada ingat, lalu macam-macam sawar dengan kesampak timbai ke atas. Apa-apa tuh lagi tuh anu kulak cubit di pais turun bersungai itu, tapi lu melihatnya lu kenapa nek di pais tuh
jawaban sih apa? Ikam hanya hidup berdiam. Ada tetamu ikam hanya hidup berdiam lagi ulun kalah depannya dari orang tua. Ikam hanya hidup berdiam. Kalah ulun. Tidak mau melawan orang tua ini. Ukuran cobek tinggi di pais. Untuk apa itu? Ini ibu-ibu nih, Bu, untuk apa itu, Bu? Supaya jangan hujan kan? Orang sungai di pais kurang cubit. Ada tentamu darinya, tapi ada orang biar aja. Tapi kalau keyakinan tak kasih itu, nah bisa rusak. Kalau itu adat kebiasaan, kalau hujan kebiasaan, tapi hati tetap ke Allah, selamat. Kalau sarung kan dibuang ke atas kan, baik ke atas. Apalagi itu lombok cabai, sekalinya mendung, kali itu mendung, kali jadi mendung panas. Nah, katakan tuh pulang cabai. Nah, iya, syirik niai. Jawaban sidin, aku tetap ajak Allah Ta'ala bujur pula sidin. Nah, tapi tetap aja orang bilang menggawe ada, tetapi hati ke Allah selamat. Nah, merubah itu cuai Allah Ta'ala ini gawe kurang bahari sudah. Apabila anak orang mudahan lalu memasuk pulang cubik. Kita ini sedikit beda darinya syirik hatiku ke Allah cuai. Nah, belajar tauhid sama orang ini. Berarti baru alam itu cuai tetap Allah mengatur, tapi usaha ikhtiar juga ini. Nah, mantap juga ini jauh. Ulunnya nakal kuat wawasan bahwa ini gawian kurang bahari. Apa-apa lagi macam-macamnya. Bila orang di Kalua, minta maaf orang Kalua pula. Bila ada di situ berpamantinan anak pernikahan, oh maaf ya, berutuh di anugerahnya. Berpalu liir si ampun ini menyebut urut terima nikahin awal. Juli. Lalu, nah oleh di Kalua orang bahari, ini ada lagi kira-kira ada lagi. Waktu jangan diinjak ya. Allah waktu itu mulai teras menuju rumah. Nah ini ke sini. Ini jangan diinjak jadi ininya. Ke ini langsung meluncat. Berarti mau perlakukan itu loncat langsung. Ujar ubah itu kena ngalih menjawabnya. Lalu dia ada guntingnya pula. Maaf Tuhan bujurlah. Nah ini untuk gunting karena pulang betis bika sayur kapurnya macam-macamnya mendengar baru ini aman urus sungai bahari ini dari kawan ulun bapak ulikir ibu kada onco walaupun namanya serderan orangnya oh dikir kada kamu jauh tersalah terus ulang di mana itu kawan kacak tangan panah itu kacak alhamdulillah kacaknya tuh cukup kacaknya langsung terima menikah sama binti saya dengan masuk surga. Nah pas kalau jauh jangan panah itu mengacak tangan dulu ikan mengacak tangan sini karena panah itu kan keluarganya bibinya ini alhamdulillah panah itnya nggak berkolikir pulang. Aduh mekanik jadi. Nah Bapak Ibu baru alam kita di alam nggak ada lalu berubah kadang-kadang sehat kadang-kadang sehat. Nah baru alam juga nah menyatakan Allah nah kadang-kadang menyatakan Allah Ta'ala juga. Kalau kurang sehat istirahat cukup ujar Allah sudah Allah mulai diistirahatkan aku genakan dulu. Jadi tetap Allah ada tapi tetap berusaha itu baru alam juga. Kemudian
Hari ini ketawa, alhamdulillah. Besok menangis, bisa. Bisa lah Bapak Ibu menangis, itu ketawa. Itu namanya menangis terharu. Ada belum tawa harus kita ampi-ampi. Nah, baru Allah, Pak Ibu. Kemudian lagi, dan tiap-tiap yang baharu. Nah, tiap-tiap yang baharu berubah-ubah. Alam dunia ini berubah-ubah. Termasuk di diri kita ini berubah-ubah. Lihat di foto yang baharu kalau ini cakep mana di hati seorang. Mesti ada yang membaharui, pasti ada yang membaharuikan dia, pasti ada yang merubah, terjadinya perubahan-perubahan itu. Dan tiada ada yang membaharui akan dia melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka kopiah ibu bapak-bapak, buka kerudung ibu-ibu, dilihati rambut. Apa nih? Siapa namanya Mary rambutnya jadi putih nih? Nah, Tuhan sudah rambut bahari mama, rambut bahari apa tebal, rambut ikan mayang bergelombang, sekali dilihati hina hilangan. Ada pada rambut kemanaan? Berubah sudah. Dahulu senyum seksi, senyumnya manis, wah ini seram. Berubah sudah. Allah namanya. Nah, apabila sudah terjadi seperti ini di diri kita, jangan tapi melupakan Allah. Itu caranya supaya kita tambah dekat. Tanda-tanda ada di dirimu hamba gue, sedang sudah hatimu arah ke aku pulang, ikan sudah lapah uyuh, sudah mau urus dunia dan sebagainya. Coba hati arah ke aku lagi, aku hadapi, aku hendak menyuruh ikan bahagia hamba gue. Nah, luar biasa. Ingat kedaulatan Allah, ingat. Lalu dalilnya jangan ada lagi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, wa ma bainahuma, dan apapun di antara keduanya. Karena Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya, antara langit dan bumi termasuk kita. Berarti kita ini sudah diatur terus oleh Allah, dimonitor oleh Allah. Jantung kita diatur oleh Allah berdetak, napas kita diatur oleh Allah keluar masuk. Lalu masuknya napas, ingat Allah yang memasukkan napas. Keluar napas, ingat Allah yang mengeluarkan napas. Keluar masuk napas, ingat Allah yang mengatur napas. Napas keluar, kada masuk, ingat Allah. Napas masuk, kada keluar, ingat Allah. Itu dalil akli namanya. Dalil nakli Qur'annya, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya perselisihan, perbedaan, pergantian di langit apa di bumi dan langit ini, la ayatil ulil albab, menjadi tanda kebesaranku bagi orang yang berakal. Nah, lalu akal kita banyak ingat Allah. Itulah dari wujud, mulut berpikir, hati ingat Allah, kemanapun mata pian memandang, karena yang pian pandang itu ciptaan Allah. Itulah wujud. Minggu depan dan sifat yang kedua kidam, insya Allah. Satu sudah sifat, mulut berpikir, pandangan ingat Allah, karena yang pandang ciptaan Allah. Mudah-mudahan mulut kau memakai, biarpun kawaju memakai. Amin. Rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya Allah, ya nasta'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina. Allahumma ihfazna wal muslimin wansurna wal muslimin waj'al lana baldatana Indonesia baldatan amina mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.